Cepat. Lagi. Belakang. Masuk. Polisi terpaksa harus mendobrak pintu untuk menangkap pengedar narkoba yang sedang bersembunyi di dalam rumah kosnya di Jalan Sutomo, Pekanbaru Riau. Setelah pintu berhasil dibuka paksa, pelaku berinisial RD tidak berkutik saat diamankan petugas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menyita 1,6 kg sabu, 4.500 butir pil Happy Five, beserta 500 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut disembunyikan pelaku di dalam laci meja. Saat interogasi, RD mengaku sejumlah narkoba lainnya juga disimpan di rumah kos temannya berinisial MA. Kemudian polisi bergerak menangkap MA di rumah kos yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dari MA, pelaku menyita 1 kg sabu-sabu dan 1.500 butir pil Happy Five. Kedua pelaku langsung dibawa ke kantor di Ditres Narkoba Polda Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Polda Riau, Subdit 1 berhasil mengungkap peredaran narkoba, jenis sabu-sabu, ekstasi, dan Happy Five. Barang-barang ini rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru. Ya. Kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil membongkar 2 TKP. Dari masing-masing TKP ditemukan barang bukti yang cukup besar. Kalau dari barang buktinya lengkap, ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Untuk sabunya beratnya 2,6 kilo, kemudian Happy Five kurang lebih 6.000 butir. Untuk ekstasi ada 480 butir. Nah, semuanya ini akan diedarkan oleh para tersangka di tahun baru nanti. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mapolda guna dilakukan pengembangan untuk menangkap jaringan pengedar narkoba lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara selama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat mobil berplat merah yang dikemudikan Kajari Kabupaten Kediri, Pradana Probo Setiarjo. Diadang 2 pengendara sepeda motor di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur, Senin malam. Kajari Pradana sempat melakukan perlawanan saat diserang 2 pengendara motor tersebut. Bahkan Kajari melepaskan tembakan ke udara untuk memberikan peringatan kepada kedua pelaku. Namun pertikaian pun tak bisa terhindarkan. Video Kajari Kendari yang diadang orang tak dikenal ini pun viral. Menurut polisi, peristiwa terjadi saat Kajari Kediri yang mengendarai mobil bersama keluarganya dipepet 2 orang pengendara motor hingga sampai di lampu merah Simpang 3 Imam Bonjol. Mobil Kajari diadang. Kemudian kedua pria tak dikenal menggedor pintu dan kap mobil hingga terjadi pertikaian. Belum diketahui pasti motif 2 pengendara motor ini melakukan pengadangan mobil Kajari Kediri. Merasa pengancaman baik kepada Bapak Kajari maupun keluarga yang saat itu memang berada di dalam mobil, digedor-gedor baik kap maupun pintu mobil, sehingga Pak Kajari juga melakukan perbuatan untuk mengamankan keluarganya. Tetapi ya, dalam hal ini Bapak Kajari Kabupaten memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Baintel Kampori dan masih berlaku sampai tahun 2025. Terkait kepemilikan senjata api, Kapolres Kediri Kota menegaskan bahwa Kajari memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Baintelka Polri yang berlaku hingga tahun 2025. Kini polisi juga masih memeriksa 2 pelaku pengendara motor. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Biasanya kalau di hari
Natal seperti ini mengingatkan saya pada masa kecil biasanya nonton film yang biasanya pasti ada. Betul sekali, yang memang bertemakan Christmas begitu ya. Kangen nggak sih dengan suasana seperti itu? Kangen sekali ya, berada di rumah, selimutan. Betul, di tengah cuaca saat ini Jakarta yang lumayan mendung ya. Namun kita harus semangat dan kita juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi Anda pemirsa yang merayakan. Semoga damai kasih selalu menyelimuti kita semua ya. Dan ini juga sukacita ya. Betul sekali. Kita semua. Dan pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Tania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan seperti biasa sebelum kita mulai Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. KPK resmi tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Umat Nasrani rayakan Natal Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Libur Nataru, bandara, pelabuhan, dan stasiun dipadati penumpang. Itu dia 3 pilihan berita hari ini, pemirsa, untuk di Sindo Today. Namun kita ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Pandaan, Malang. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lantaran polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi. Usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jawa Timur, Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengatakan setelah bukti lengkap, polisi akan gelar perkara untuk menetapkan pelaku. Selain melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi, Ditlantas Polda Jawa Timur juga meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan setempat untuk memeriksa kendaraan truk secara komprehensif yang terlibat dalam kecelakaan. Ada 52 korban, 48 luka-luka, kemudian 4 meninggal dunia. 4 meninggal dunia seluruhnya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Sebelumnya, rekaman CCTV detik-detik truk boxwing bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 8 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban menderita cedera di kepala atau pendarahan di otak akibat benturan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala, ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur
patah di tulang-tulang yang ditangani oleh Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di Tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi membuat sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan terendam banjir. Di Kabupaten Wajo, pemirsa, 2 jembatan putus dan ribuan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sementara di Pangkep, banjir yang merendam permukiman warga belum juga surut lebih dari 3 hari. Banjir di Kabupaten Wajo kian parah meluas. Banjir merendam ribuan rumah di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sabang Paru, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Belawa. Banjir juga merusak belasan rumah yang menyebabkan 2 jembatan terputus di Kecamatan Sabang Paru. Ketinggian banjir bervariasi antara 20 cm hingga 1 meter lebih. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi dengan meluapnya Sungai Welenae. Warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan air. Banjir yang melanda Kelurahan Bone, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum juga surut setelah lebih dari 3 hari. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai paha hingga dada orang dewasa. Banjir menyebabkan akses warga terganggu dan lebih dari 500 jiwa dari 3 RW di Kelurahan Bone terpaksa mengungsi. Saat ini upaya penanganan dan bantuan untuk warga terus dilakukan. Sampai batas orang dewasa sampai batas dada. Ya, untuk saat ini itu sudah mulai dari tanggal 21 tepatnya dan sampai saat ini belum surut airnya. Kendaraan pun tidak bisa akses keluar, kendaraan belum bisa lewat. Sementara itu banjir juga masih merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air yang semula diperkirakan mencapai 2 meter lebih, kini perlahan surut sekitar 30 hingga 50 cm. Akibat banjir ini, ratusan jiwa harus mengungsi ke Masjid Mustaqim yang dijadikan posko pengungsian sejak 5 hari lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang. Sejumlah wilayah di kota Surabaya terendam banjir. Ya, salah satu warga terpaksa melaksanakan hajatan di tengah banjir. Inilah banjir akibat hujan deras di sejumlah wilayah tergenang air, salah satunya di Gang Lebar Wonocolo, Surabaya. Ketinggian air mencapai 40 cm. Akibatnya air masuk ke dalam rumah warga. Bahkan salah satu warung terendam banjir hingga masuk ke dalam. Selain warung, warga yang punya hajat juga terpaksa melakukan hajatan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Kalau banjir ini sih emang tahunan, Mas. Setiap setahun itu pasti banjir. Dan rumah-rumah warga ini banyak yang masuk. Tapi kalau dibanding tahun lalu ini terbesar atau sama dengan tahun yang lalu? Ini yang terbesar. Terbesar ya? Ya kurang, Pak. Akan ngurusin banjir semua sih, kos-kosan banjir. Sudah terlanjur masa banyak ini ya? Iya, sudah dari pagi. Pelanggannya semakin menurun ya? Menurun, Pak. Jadi kayak gitulah. Orang musim hujan kayak gini. Warga meminta kepada pemerintah Kota Surabaya untuk memperbanyak aliran air, terutama di gang-gang kampung. Jika hujan lebat, air bisa mengalir. Selain itu, adanya pompa air di kawasan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemudik libur Nataru terjebak banjir rob di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Pemudik mengeluhkan tidak ada rambu informasi terkait banjir rob sehingga terjebak kemacetan panjang. Selain di Demak, pemirsa, banjir juga terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara mengakibatkan antrian kendaraan hingga 50 km. Antrian panjang kendaraan terjadi di jalur Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah saat puncak arus mudik Nataru pada Selasa pagi.
Sejumlah kendaraan pribadi dengan plat luar kota yang didominasi dari Jawa Barat dan Jawa Timur terhambat melintasi genangan banjirop di jalan nasional. Kemacetan semakin parah dengan masih beroperasinya kendaraan berat yang nekat melintas di Jalan Pantura saat Nataru. Banjirop yang melanda Jalan Nasional Pantura Demak juga berdampak dengan kondisi jalan yang rusak. Ke Blitar. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Pati. Oh, ini juga macet berapa lama tadi, Pak? Ada setengah jam juga. Oh, gimana tahu nggak Pak kalau udah banjirop sini nih Pak? Belum tahu. Ya. Selain itu banjir juga terjadi di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan mencapai puluhan kilometer disebabkan banjir yang merendam seluruh badan jalan lintas Sumatera sepanjang 400 meter. Beberapa kendaraan mogok karena nekat merobos banjir membuat akses jalan lintas semakin memburuk. Tak hanya itu, akibat mencoba menerobos banjir, beberapa mobil mogok di tengah badan jalan yang menambah kemacetan kendaraan mencapai 50 km. Mau tujuan kemana, Bang? Kota Batu. Kota Batu, Bang. Dalam 1 tahun ini ada berapa kali banjir di Bandar Duren ini, Bang? 5 kali ada. 5 kali, Bang? Iya ya, Bang ya. Akibat apa di banjir ini, Bang? Erosi? Akibat perampasan hutan ya, Bang? Para petugas kepolisian dan TNI serta instansi terkait berupaya mengurangi kemacetan agar arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Kasus dugaan tertukarnya bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menemui titik terang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan, orang tua bayi menegaskan masih belum puas. Karena hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis dan rekaman CCTV yang terpasang di rumah sakit. Kendati demikian, orang tua bayi belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Untuk keterangan dari Pak Jack itu sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang NICU gitu, Pak. Menjawab soal rekam medis yang dipertanyakan keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengaku sebelumnya sudah menawarkan rekam medis tersebut, namun pihak keluarga belum memberi jawaban yang jelas. Namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan bayi kepada ibunya. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto bahkan disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya juga menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. Hasto bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus sebagai komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto bahkan diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Sementara menanggapi hal tersebut, kubu PDIP meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Sebelumnya Hasto juga pernah diperiksa KPK pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah HP, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto kini dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan Doni Tri Istiqomah bersama Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menjelaskan Hasto memerintahkan Doni melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hasto juga memerintahkan Doni untuk mengambil dan mengantarkan uang suap yang diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain dikenal sebagai orang dekat Hasto, Doni Tri juga advokat PDIP. Pada 3 Juli 2024, rumah Doni di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK terkait penyidikan kasus Harun Masiku. Namun tim hukum PDIP, tim hukum DPP PDIP protes dan melaporkan penyidik KPK Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK. Sementara itu, PDIP menanggapi penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Partai berlogo banteng menyebut penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk
Natalan ini kita dikasih hadiah Natal dengan sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Dia ditangkap, saya hidup. Apa namanya? Coba yang gara-gara mereka mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Pemirsa, aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Ya, masa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK. Salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga
mendukung aspirasi mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengerusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus suap Harun Masiku masih menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Ya, Harun Masiku menjadi tersangka suap pada 2020 lalu dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Gereja Katedral Jakarta pagi ini akan melaksanakan Misa Natal. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya, tetaplah di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Perayaan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri lebih dari 100.000 jemaah dari berbagai daerah. Ya, indahnya cahaya lilin malam kudus, hadirnya 12.000 ke choir, hingga pesta kembang api memeriahkan perayaan Natal Akbar ini. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 100.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta awal Desember. Harmonisasi musik Natal hingga hadirnya 12.000 choir semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat beberapa saat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal yang tahun ini mengambil tema Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Penyalaan lilin saat syahdunya malam kudus membuat cahaya indah di stadion penuh kekusukan sambut kelahiran sang juru selamat dipimpin Kepala Sidang Pendeta Darniati Pariaji.
Luar biasa, puji Tuhan ramai sekali ya. Sampai kita mau masuk itu sudah dibatasi sampai ada beberapa tempat yang di luar pun mereka menantikan akan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, melalui doa-doa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dipersiapkan jadi warga surga, dan kita doa juga untuk Indonesia, diberkati Tuhan. Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-22 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000 silam. Dari Jakarta, Murharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Meski demikian, pemirsa, ribuan pengungsi mengikuti misa malam Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, meski dalam keterbatasan, para pengungsi mengikuti misa malam Natal dengan penuh sukacita. Misa malam Natal berjalan hikmat tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus meski di tengah bencana dan berada di lokasi pengungsian. Rencananya misa Hari Raya Natal juga akan dilangsungkan di Kapela Stasi Bokang pada siang ini. Sementara itu pemirsa, dalam semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, umat Kristiani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjalani ibadah misa Natal dengan khusyuk di gereja yang berdampingan dengan masjid. Misa Natal yang dihadiri oleh banyak jemaat ini berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam khotbahnya, Pendeta Indri Mauren menyampaikan pesan damai dan juga cinta kasih yang menjadi inti dari perayaan Natal, serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada. Ya, kita ke informasi lainnya ya, pemirsa, di mana petugas gabungan bersiaga mengamankan gereja-gereja di berbagai wilayah jelang ibadah Natal. Tuh, pengamanan ketat dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi umat Kristiani agar bisa beribadah dengan hikmat. Umat Kristiani di Manado, Sulawesi Utara mengikuti ibadah malam Natal dengan khusyuk. Mereka berbondong-bondong mendatangi gereja dengan tertib dan hikmat. Umat Kristiani memaknai ibadah malam Natal dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Sementara ibadah malam Natal ini mendapat penjagaan ketat dari TNI Polri dan Ormas Keagamaan. Tim Gegana Brimo Polri melakukan sterilisasi terhadap Gereja Katedral Kota Bogor, Jawa Barat. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal. Dengan menggunakan alat metal detektor dan kaca cembung, petugas menyisir seluruh area gereja. Penyisiran dilakukan sekitar 1 jam. Usai dinyatakan aman, umat Kristiani mengikuti ibadah dengan hikmat. Diperkirakan akan ada 4.000 lebih jemaat yang beribadah di Gereja Katedral Kota Bogor. Sterilisasi dan penjagaan ketat juga dilakukan petugas kepolisian di sejumlah gereja di Buleleng, Bali. Selain menggunakan metal detektor, petugas juga mengerahkan sejumlah anjing pelacak. Sterilisasi dan pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat dalam melaksanakan ibadah Natal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Agul, Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Gibran membagikan bingkisan dan kado untuk anak-anak dan berharap perayaan Natal tahun ini membawa sukacita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama sang istri Selvi Ananda serta Wali Kota Medan Bobi Nasution dan langsung menyapa setiap warga yang ada di gereja. Kedatangannya kali ini khusus untuk mengucapkan selamat Natal kepada warga yang datang ke gereja. Tak lupa Gibran juga membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada anak-anak. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga
perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Gibran juga berpesan agar warga yang melakukan mudik untuk berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Adapun hadiah yang diberikan Gibran berisi mainan anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, banyak penyambut perayaan Natal, sejumlah pemuda di Mamasa, Sulawesi Barat menyulap hutan pinus 2 hektar ini menjadi kampung Natal dengan kerlap-kerip lampu yang mempesona pengunjung. Pemirsa, gemerlap lampu dan ramai pengunjung yang berdatangan ke hutan pinus di Desa Tondok Bakaru, Mamasa, Sulawesi Barat mewarnai perayaan Natal pada tahun ini. Disulap menjadi kampung Natal sejumlah warga desa. Kreativitas kelompok pemuda berhasil menyulap hutan pinus seluas 2 hektar menjadi kampung Natal dengan berbagai ornamen Natal. Salah satunya lorong lampu yang berada di antara pepohonan pinus yang dihias dengan kerlap-kerlip lampu berwarna-warni. Tercatat sudah lebih dari 6.000 pengunjung yang datang ke objek wisata Kampung Natal ini. Rencananya Kampung Natal Hutan Pinus akan dibuka selama bulan Desember. Pemirsa, membuat pohon Natal bisa dikreasi dari berbagai bahan ya. Ya, betul sekali Yasmin, dan seperti yang satu ini di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, sebuah gereja Katolik membuat pohon Natal ini setinggi 6 meter dari 900 peralatan rumah tangga. Nah, nantinya peralatan rumah tangga ini akan dibagikan kepada umat saat perayaan Natal. Ini dia kreasi pohon Natal Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Jalan Widodaren, Surabaya yang terbuat dari 900 peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, tudung saji hingga setrika. Seluruh peralatan rumah tangga ini disusun menjadi sebuah pohon Natal setinggi 6 meter yang ditempatkan di sudut ruang gereja. Pohon Natal ini disusun selama kurang lebih 1 bulan oleh pihak panitia perayaan Natal gereja. Nantinya pada saat perayaan Natal, sebanyak 1.500 umat yang beribadah di gereja akan diberikan kupon door prize dan akan mendapatkan hadiah peralatan rumah tangga yang tersusun pada pohon Natal. Kami sengaja membuat pohon Natal lain daripada yang lain, tujuannya hanya satu. Kami ingin memberikan harapan sukacita di Natal ini, di mana pohon Natal ini benar-benar kami beri nama yaitu pohon harapan, pohon doa, harapan dan kasih. Seluruh peralatan rumah tangga yang tersusun ini merupakan sumbangan para umat gereja untuk umat gereja. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah persiapan dilaksanakan menjelang pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Ratusan umat Katolik yang akan mengikuti misa telah tiba di Gereja Katedral. Umat Katolik yang akan merayakan Natal di Gereja Katedral mulai berdatangan untuk mengikuti misa. Mereka mengantre dan duduk dengan tertib untuk menanti misa pertama yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini. Misa rencananya akan dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo dengan Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Dalam satu kali sesi ibadah Natal, Gereja Katedral Jakarta bisa menampung hingga 4.500 umat Katolik. Dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat langsung kondisi terkini di Gereja Katedral Jakarta. Dan kami sudah tergabung bersama Elsya Casey di sana. Selamat pagi Elsya, bagaimana jalannya Misa Gereja Katedral saat ini? Ya, Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, memperingati Hari Raya Natal 2024. Hari ini Gereja Katedral Jakarta menggelar 3 kali misa di tanggal 25 Desember ini. Adapun misa hari ini, misa pertama akan dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian misa kedua adalah misa pukul 11. Kemudian misa terakhir hari ini akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut pantauan kami, memang dari pagi misa, sebelum misa
pemirsa sudah mulai berdatangan masyarakat para jemaat Katolik yang ingin melaksanakan ibadah Natal di Gereja Katedral ini. Mereka sudah datang dari sekitar pukul 7 pagi bahkan sebelum gerbang katedral dibuka. Adapun misa pada pukul 8.30 hari ini akan dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo dan umat nantinya akan menerima berkat secara langsung dari Uskup Kardinal. Selanjutnya misa pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat akan dipimpin oleh Pastor atau Romo Yohanes Deadetus dan pukul 11 nanti itu merupakan misa keluarga di mana anak-anak juga diundang untuk datang. Nantinya akan ada pameran atau pembagian hadiah dari Santa Claus. Kemudian di dalamnya juga akan ada drama dari para anak-anak kecil yang mereka mendramakan kelahiran dari Yesus Kristus. Tentunya keramaian dan juga kemeriahan pelaksanaan dari Hari Raya Natal hari ini juga sudah diantisipasi oleh Gereja Katedral dengan menyediakan sebanyak 4.500 seat atau kursi bagi para umat yang ingin melaksanakan ibadah. Di dalam gereja disediakan sebanyak 800 seat bagi para umat yang sudah melakukan registrasi, sementara di luar terdapat sekitar 2.000 sampai 3.000 seat. Kemudian ada juga di gedung serbaguna yaitu ada sekitar 1.000 seat sehingga total ada sekitar 4.500. Dan bagi para pemirsa yang ingin melaksanakan ibadah di Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral juga sudah menyediakan sejumlah titik-titik kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian di Gedung Pos, Lapangan Banteng, dan juga di Sekolah Ursula Jakarta. Kami akan melaporkan kembali kepada Anda. Kami masih mantau seperti apa kemeriahan pelaksanaan Misa Natal 2024. Kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Elsia melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, perayaan Natal telah tiba, namun ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sedikitnya jumlah penumpang mencapai 152.000 orang. Mayoritas para penumpang merupakan keluarga yang membawa anak-anak untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman. Sehari jelang perayaan mudik Nataru, penumpang Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan membludak. Ya, antrian ribuan penumpang kapal bahkan mengular di pintu masuk dermaga. Suasana kepadatan penumpang kapal di pintu masuk dermaga ini didominasi para pemudik yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Kalimantan untuk merayakan Natal dan liburan bersama keluarga. Petugas pun menerapkan buka tutup masuknya penumpang agar tidak terjadi kepadatan saat naik ke atas kapal. Data KSOP Parepare tercatat ada 2.334 penumpang kapal yang bertolak dari Pelabuhan Parepare. Jumlah ini lebih tinggi dibanding dengan jumlah penumpang kapal turun yang biasanya lebih tinggi pada hari-hari biasa. Di puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, KSOP Parepare menyiapkan 2 kapal keberangkatan untuk menampung para pemudik. Pemirsa, perayaan Natal telah tiba, namun ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sedikitnya jumlah penumpang mencapai 152.000 orang. Mayoritas para penumpang merupakan keluarga yang membawa anak-anak untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman. Sehari jelang perayaan Natal, ribuan penumpang terus memadati counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa sore. Mayoritas para penumpang merupakan keluarga yang mengajak buah hatinya berlibur dan mudik ke kampung halamannya. Tujuan favorit para penumpang masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan.
Selain itu, adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur di momen Nataru. Bahkan hari Minggu kemarin tercatat jumlah penumpang pesawat menembus 190.000 orang. Angka ini naik 45% dibanding hari biasa. Sedangkan hingga Selasa sore pergerakan penumpang mencapai hingga 152.868 orang dengan pergerakan pesawat mencapai 1.076 penerbangan. Tujuannya sendiri berlibur atau kunjungi keluarga? Berlibur sekaligus kunjungi keluarga. Rencana berapa lama, Bu? Sampai hari Sabtu, 7 hari. Oke, semingguan ya, Bu ya. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal guna menghindari antrean di counter check-in dan agar tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, peninjauan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau terminal eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Selasa siang. Kunjungan Kapolri ke Merak ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungannya bersama Menko PNK dan para pejabat lainnya, Kapolri menyampaikan standar pelayanan dan pengamanan tahun ini semakin baik. Namun jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain itu, sistem pelayanan harus terus disiapkan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Kita memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan Nataru, libur Nataru. Tadi kita sudah cek langsung melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya lihat juga semakin baik. Walaupun tadi dilaporkan bahwa jumlah masyarakat yang menyeberang saat ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sampai hari ini masih lebih banyak pada saat tahun 2023. Namun demikian kita lihat dari sistem pelayanannya, sistem pengamanannya mulai dari situasi normal, kuning dan merah semuanya tetap disiapkan. Ya pemirsa, selama libur Natal dan Tahun Baru, Pangkalan TNI AL Banyuwangi meningkatkan patroli di Selat Bali. Ya, pengerahan personil dan alutsista TNI AL dilakukan khususnya di lintasan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk. Pemirsa, peningkatan pengamanan selama periode liburan melibatkan 51 personel dari Posal Blimbing Sari, Posal Mayangan dan juga personel Mako Lanal Banyuwangi serta alutsista TNI AL. Pada pengamanan ini, TNI AL bersinergi dengan sejumlah instansi terkait seperti Polri, Dinas Perhubungan, PSKDP serta sejumlah pihak lainnya. Peningkatan patroli dilakukan ini saat terjadi lonjakan lalu lintas penyeberangan selama libur Nataru. Patroli diharapkan dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru serta menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL agar memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, terutama dalam pengamanan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pemirsa, sebanyak 1.574 posko kesehatan didirikan oleh Kementerian Kesehatan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ya, ribuan posko tersebut pemirsa tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di setiap daerah, di setiap area tol dan juga pertigaan jalur arteri. Posko kesehatan yang didirikan Kementerian Kesehatan salah satunya terdapat di res area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
Posko pelayanan kesehatan ini buka 24 jam secara gratis untuk para pengendara yang beristirahat di rest area. Di posko ini disediakan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pijat refleksi. Pos-pos tersebut diisi oleh tim pemantau dari daerah dan pemerintah pusat. Ya, stasiun kereta cepat Wush Karawang diresmikan. Enaknya kita kemana ya ini ya? Gampang ya, nanti aja kita obrolin setelah janjian berikut. Tetap bersama kami di Sindo Today. Anda kembali di Sido Today pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana stasiun kereta cepat Wush Karawang diresmikan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Selasa sore. Usai diresmikan, warga langsung menyerbu dan juga memanfaatkannya untuk jalan-jalan bersama keluarga. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung atau Wush Karawang bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi dan beberapa wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Stasiun Wush Karawang telah resmi beroperasi dan bisa melayani kedatangan maupun keberangkatan. Menurut AHY, stasiun yang berada di Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Cambe Barat, Kabupaten Karawang ini dapat memberikan kontribusi pembangunan di wilayah Jawa Barat dan nasional karena Karawang merupakan salah satu masukan industri terbesar di Asia. Dengan kereta cepat, kini perjalanan ke Karawang dari Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Yang selama ini dari Halim berhenti di Padalarang atau di Tegaluar Bandung, sekarang dengan adanya stasiun di Karawang ini diharapkan juga bisa menampung ribuan pengguna kereta api cepat dari dan ke Karawang. Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Beberapa saat usai diresmikan, sejumlah penumpang mulai banyak yang memanfaatkan stasiun ini untuk jalan-jalan menggunakan kereta cepat. Dari Bandung ke Karawang, ke Bandung lagi. Bandung Karawang dalam rangka apa? Jalan-jalan biasa. Oh, jalan-jalan. Ya. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Ya. Sengaja niat mau kereta aja atau jalan-jalan aja? Sengaja. Jadi iya, pengen sih dia. Pengen. Oh, iya, ini yang pengen sekali naik bus. Pengen sekali naik bus. Ya. Jadi sengaja jalan-jalan ke Bandung, udah ke Karawang aja yang dekat. Tadi udah gimana? Rasanya gimana ya? Rasanya bus. Pada peresmian tahap 1, ada 20 kereta yang akan berhenti di stasiun Wush Karawang dan nantinya akan bertambah menjadi 31 kereta pada tahap 2 Februari mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak membantah kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban tambahan 9% ke harga barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Kenaikan PPN menjadi 12% dipastikan hanya akan berdampak pada beban tambahan sebesar 0,9% dari harga jual jasa atau produk. Direktorat Jenderal Pajak membantah penerapan PPN 12% akan berdampak pada kenaikan harga sebesar 9% dari harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Perhitungan tersebut dipastikan keliru. Pasalnya beban tambahan dalam penerapan PPN 12% hanya sebesar 0,9% dari harga barang atau jasa. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti, perhitungan dampak pengenaan PPN menjadi 12% hanya memperhitungkan kenaikan pajak dengan harga plus pajak yang ada. Sehingga perhitungannya hanya menambah beban 0,9% dari harga sebelumnya dan bukan bertambah 9% seperti yang beredar di masyarakat. Jadi kita membandingkannya ya tax ke harga plus tax. Kenaikan taxnya dibandingkan dengan harga sekarang plus taxnya, makanya dapatnya 0,9.
Kenaikan PPN jadi 12% juga diakui memiliki dampak kecil terhadap kenaikan inflasi. Sesuai dengan perhitungan Kementerian Keuangan, dampak inflasi dari kenaikan PPN hanya sebesar 0,2%. Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 7,47 juta orang menganggur di Indonesia per Agustus 2024. Jumlah pengangguran pada Agustus 2024 setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%. Badan Pusat Statistik mencatat masih ada 7,47 juta orang menganggur di Indonesia per Agustus 2024. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan 390.000 orang dibanding Agustus 2023. Jumlah pengangguran pada Agustus 2024 itu setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%. Pada Agustus 2024 lebih rendah dibanding Agustus 2023 yang tercatat sebesar 5,32%. Adapun jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2024 mencapai 215,37 juta usia kerja. Jumlah tersebut naik 2,78 juta orang dibanding Agustus tahun lalu. Selain itu, angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang atau bertambah 4,4 juta orang dan bukan angkatan kerja mencapai 63,26 juta orang. Pemirsa, kendaraan wisatawan pagi ini mulai membadati kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Ya, mereka diperkirakan akan menuju tempat wisata yang berada di kawasan Puncak maupun Cianjur dan juga sekitarnya. Sejumlah petugas kepolisian yang bertugas di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Bogor mengatur kendaraan yang akan mengarah ke puncak. Kendaraan yang membawa wisatawan ini diperkirakan akan menuju berbagai lokasi wisata yang ada di kawasan puncak. Polres Bogor memprediksi kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor dimulai dari 24 Desember hingga 27 Desember 2024. Nantinya akan diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil genap maupun satu arah atau one way, baik itu dari arah tol Jakarta menuju puncak maupun sebaliknya. Sementara itu, pemirsa, arus kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek pagi ini di kedua arah masih terpantau lancar. Belum terjadi penumpukan kendaraan maupun kepadatan baik dari arah Jakarta maupun Cikampek. Diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan di tol Cikampek akan terjadi pada siang hari nanti. Untuk mengetahui update arus lalu lintas di hari libur Natal ini, kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan Henry Aprilia di Gadok Puncak Bogor dan Muhammad Zulhilmi di gerbang tol Cikatama. Kita akan ke Henry Aprilia terlebih dahulu yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok pagi ini, Henry? Baik, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, ini betul sekali apa yang sudah tadi disampaikan. Memang saat ini sudah memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Mengingat untuk masa libur Natal dan juga Tahun Baru, masyarakat yang hendak memilih untuk berlibur ke kawasan wisata yang berada di Puncak maupun di Cianjur kendaraan sudah mulai memasuki kawasan Puncak. Mengingat memang untuk Puncak dan juga Cianjur ini memiliki beberapa destinasi wisata yang tentunya beragam sekali. Sehingga ini yang menjadi satu ketertarikan masyarakat untuk bisa memilih libur atau mengisi waktu liburnya ke beberapa titik lokasi yang ada di Puncak. Kemudian juga untuk beberapa lokasi kuliner yang juga beragam yang ada di Puncak. Kemudian
Kemudian untuk saat ini kondisi yang dapat kami sampaikan, mengingat belakang kami saat ini dilihat Bang, tadi sempat tepat pada pukul 7, maksud kami tepat pada pukul 6 sampai dengan pukul 8.00 pagi hari sempat dilakukan rekayasa lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat, di mana sebelumnya ini telah akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas yang ini ganjil genap yang sudah dilaksanakan, yang di mana para pengendara yang berasal dari tol Jakarta untuk menuju Puncak, yang di mana plat pengendara yang tidak sesuai ini sementara akan diputar-balikan. Kemudian untuk saat ini sedang diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah yang sedang diterapkan. Tentunya untuk sistem atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini mengingat atau untuk mengantisipasi penguraian kepadatan yang terjadi. Juga dapat kami sampaikan bahwa dari Satlantas Polres Bogor juga menyampaikan memang untuk puncak arus mudik Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 diprediksi pada 24 Desember 2024, kemudian juga hingga 27 Desember 2024. Memang untuk situasi saat ini nantinya pihak kepolisian akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas seperti yang sudah tadi kami sampaikan, akan menerapkan sistem ganjil genap, kemudian juga akan menerapkan sistem one way atau satu arah yang akan diterapkan. Tentunya kalau mengingat pengendara ini Yasmin dan juga Bayu, pengendara beroda 4 yang berasal dari Jakarta menuju Puncak ini didominasi dengan kendaraan berplat B atau yang berasal dari Jakarta, mengingat para masyarakat ini memilih untuk berlibur ke kawasan Puncak. Terutama juga dapat kami sampaikan memang untuk saat ini situasi cuaca yang dapat kami sampaikan juga ini menjadi satu hal penting, karena mengingat belakangan ini juga cuaca hujan terus datang begitu di wilayah Bogor. Tentunya ini menjadi satu himbauan karena mengingat pengendara yang melintas ke arah Puncak ini dari tol Jakarta, kemudian ini untuk pengendara beroda 4 dan juga untuk pengendara beroda 2 ini menjadi satu himbauan karena cuaca hujan nantinya akan turun, mengingat tentunya para pengendara harus memperhatikan kembali dan juga tetap berhati-hati dalam berkendara. Adapun juga himbauan dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa untuk para pengendara tetap berhati-hati dalam melaksanakan libur dan juga Natal Tahun Baru di Puncak. Sementara Yasmin, Bayu. Baik, terima kasih banyak Henry. Kita akan beralih sejenak ke gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi. Hilmi, bagaimana arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama tempat Anda melapor saat ini? Kalau di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini, Bayu dan juga Yasmin, ini terpantau lancar begitu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Di kedua arahnya, baik itu dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan ataupun sebaliknya, ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada sesekali kendaraan bus dan juga ada kendaraan truk. Namun tadi kami sempat memantau di kilometer 47 hingga kilometer 57 ini sempat terjadi ketersendatan imbas dari adanya antrian kendaraan yang ingin memasuki area rest area begitu. Namun jika kita melihat data per pukul 7 lebih 54 menit ini sekitar 7.425 kendaraan ini telah meninggalkan Jakarta menuju ke arah tol Palimanan. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari tol Palimanan menuju ke Jakarta ini sudah tercatat mencapai 2.320. Jumlah kendaraan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga siang dan juga sore hari, namun diperkirakan tidak akan setinggi dengan hari-hari sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan tertinggi selama musim libur Natal juga Tahun Baru ini terjadi pada 21 Desember 2024, di mana kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan ini sekitar 50.150, maksud kami untuk saat ini sebanyak 50.150 kendaraan. Ini sangat tinggi sekali, namun ini jumlah ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga nantinya libur Tahun Baru 2025 mendatang. Dan pihak dari PT Jasa Marga sendiri mengimbau kepada para pengendara yang ingin melewati gerbang tol Cikampek Utama ini untuk tetap waspada, untuk tetap mengecek kendaraan pribadi dan juga memastikan saldo e-tol Anda terisi penuh. Dan untuk memastikan tidak adanya ketersendatan, nantinya juga PT Jasa Marga akan memberlakukan kontraflow jika diperlukan. Kemudian untuk arus balik sendiri dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta ini telah diaktifkan gerbang
tol Cikampek Utama 8, di mana ada 5 gardu, 3 gardu ini untuk non-bus, sedangkan 2 gardu lainnya untuk kendaraan besar. Dan ini pun untuk mengantisipasi nantinya ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama pada arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada 26 Desember 2024 esok hari. Demikian, Bayu. Baik, terima kasih Muhammad Zulmi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, serangkaian informasi menarik lainnya masih akan hadir di Sido Today. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini.